Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Saputra dengan NIM C1D123.033 dari Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan presentasi pada kasus kebocoran data yang ada di berbagai negara termasuk Indonesia. Sebelum itu, ini adalah mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen Bambang Purnomo SE MM. Untuk kasus yang pertama, yaitu ada kasus Bjorka, kelalaian pemerintah dalam menjaga data masyarakat. Kebocoran data dalam kasus Bjorka terjadi ketika peretas yang menggunakan nama samaran Bjorka membocorkan lebih dari 1,3 miliar data pribadi melalui platform online, termasuk nomor identitas, alamat, dan riwayat transaksi. Data tersebut diperoleh dari peretasan berbagai instansi pemerintah dan perusahaan telekomunikasi yang kemudian dipublikasikan di forum-forum gelap serta diunggah ke media sosial. Kasus ini mengungkapkan lemahnya perlindungan data di Indonesia dan memicu perhatian besar mengenai pentingnya meningkatkan sistem keamanan cyber. Selanjutnya, kasus Tokopedia. Kebocoran data pengguna Tokopedia. Pada Mei 2020, Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, mengalami kebocoran data besar-besaran yang mengungkapkan informasi pribadi sekitar 11 juta penggunanya. Data yang bocor meliputi nama, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi yang telah dienkripsi. Kebocoran ini menyebabkan kerugian signifikan bagi pengguna yang data pribadinya terpapar dan berpotensi disalahgunakan. Meskipun pihak Tokopedia mengklaim bahwa serangan tersebut berasal dari peretasan pihak ketiga, banyak yang menduga bahwa kelompok peretas internasional atau individu dengan keahlian teknis tinggi yang terlibat. Kebocoran ini terjadi karena adanya celah keamanan dalam sistem internal Tokopedia yang tidak segera tertangani, memungkinkan para peretas untuk mengakses data pengguna secara massal. Untuk kasus yang ketiga, yaitu kasus BRI. Kebocoran data para nasabah dari BRI. Pada Februari 2021, Bank Rakyat Indonesia atau disingkat BRI mengalami kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi nasabahnya. Data yang bocor termasuk nomor rekening, nama, dan riwayat transaksi yang berjumlah ratusan ribu hingga jutaan data nasabah. Kerugian yang ditimbulkan cukup besar karena kebocoran ini berpotensi menyebabkan penyalahgunaan informasi pribadi untuk penipuan dan atau kejahatan finansial. Kebocoran ini diduga berasal dari celah dalam sistem keamanan internal BRI yang dieksploitasi oleh peretas yang kemudian menjual data tersebut di dark web. Faktor penyebab kebocoran ini adalah kurangnya pengamanan yang memadai pada data sensitif nasabah, serta keterlambatan dalam menanggapi potensi ancaman cyber yang dapat mengakses database tersebut. Untuk kasus yang keempat, kasus Facebook. Kelalaian perusahaan besar Facebook dari Amerika. Pada April 2019, Facebook mengalami kebocoran data besar yang mengungkapkan informasi pribadi sekitar 530 juta penggunanya. Data yang bocor meliputi nomor telepon, nama lengkap, alamat email, dan lokasi pengguna. Kerugian dari kebocoran ini sangat signifikan karena data tersebut berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan phishing, penipuan, atau penyalahgunaan data pribadi lainnya. Kebocoran ini terjadi akibat celah keamanan dalam API Facebook yang memungkinkan peretas untuk mengakses informasi pengguna secara massal tanpa sepengetahuan mereka. Meskipun kebocorannya pertama kali ditemukan pada 2019, data tersebut baru diketahui tersebar di forum-forum gelap pada tahun berikutnya. Faktor utama penyebab kebocorannya adalah pengaturan privasi yang sangat lemah pada beberapa fitur Facebook dan ketidakmampuan untuk menanggulangi eksploitasi terhadap API mereka. Untuk kasus yang terakhir atau kasus yang kelima ada dari kasus Equifax. Celah aplikasi berbahaya di Equifax. Pada September 2017, Equifax, salah satu lembaga pelaporan kredit terbesar di Amerika Serikat, mengalami kebocoran data yang mengungkapkan informasi pribadi sekitar 147 juta orang. Data yang bocor mencakup nomor jaminan sosial, tanggal lahir, alamat rumah, dan informasi keuangan lainnya yang beresiko untuk digunakan dalam penipuan identitas. Kerugian yang timbul sangat besar mengingat banyaknya individu yang terdampak. Kebocoran ini terjadi setelah peretas berhasil mengeksploitasi celah
dalam sistem keamanan, khususnya pada aplikasi Apache Struts yang tidak segera diperbarui dengan patch keamanan yang diperlukan. Faktor utama yang penyebab kebocoran ini adalah kelalaian dalam melakukan pembaruan perangkat lunak dan pemeliharaan keamanan yang memadai pada sistem internal Equifax. Baiklah, terima kasih atas atensinya pada presentasi kali ini. Untuk kesimpulannya, mungkin untuk keamanan cyber lebih baik sebaiknya diperketat untuk mencegah terjadinya kasus kebocoran data yang dapat merugikan pihak perusahaan maupun customernya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.